Karena di antara rukun iman, itu rukun iman yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Al-iman, iman adalah untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Iman itu kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Nabi berkata, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berkata, "Wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Allah berkata, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga pena kemudian menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maka pena-pena diangkat dan lembaran telah kering, yaitu tidak akan ada perubahan lagi. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang terjadi semua ini, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu, kenapa Allah menciptakan Nabi Musa, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah cipta Jibril, kenapa Allah cipta Iblis, kenapa Allah cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah cipta Abu Jahal, itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dan rahasia Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu untuk mengorek apa hikmah di balik itu semua secara detail. Dan itu hanya rahasia Allah. Maka dikatakan al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang Allah tidak ungkapkan kepada para malaikat dan juga Allah tidak ungkapkan kepada para nabi. Yang jelas kita tahu apa yang Allah lakukan itu adalah di atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas tentang perkataan kita. Rukun iman adalah al-iman bil qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya takdir yang buruk? Takdir yang buruk maksudnya ditinjau dari al-muqaddar yang Allah takdirkan. Adapun perbuatan Allah mentakdirkan keburukan tersebut bukanlah keburukan. Jadi iblis buruk atau tidak? Buruk. Tapi Allah menciptakan iblis bukan keburukan, karena di balik penciptaan iblis banyak sekali hikmah-hikmah. Sederhananya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kerusakan, bencana alam, buruk atau baik? Buruk. Tapi Allah ciptakan keburukan tersebut demi kebaikan di balik itu. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan yang Allah sendiri tidak suka dengan kerusakan, dan kerusakan tersebutlah keburukan, tetapi ada hikmah di balik itu agar manusia apa? Kembali. Gampangannya kita punya anak nakal, kita jewer supaya dia sadar. Namanya dijewer enak atau tidak enak? Tidak enak. Tapi setelah dijewer dia sadar ya. Jadi perbuatan orang tua menjewer anaknya itu bukan perbuatan buruk, meskipun jeweran itu buruk. Kenapa? Karena di balik perbuatan tersebut ada apa? Ada tujuan. Itu yang saya sampaikan, bahwasanya beda antara al-muqaddar dengan takdir. Adapun yang Allah takdirkan, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Ditinjau dari apa yang kita lihat. Tapi perbuatan itu sendiri menciptakan keburukan tersebut pasti ada hikmahnya. Faham? Faham tidak? Ya, faham. Seperti tadi saya katakan, Allah ciptakan kerusakan, bencana alam dan
macam-macamnya ternyata agar manusia sadar. Seandainya tidak dikasih bencana alam, mungkin mereka lupa diri dan tidak sadar. Makanya di antara doa Nabi SAW, Nabi berkata, wa syarru laisa ilaik, dan keburukan tidak ada yang kembali kepadamu. Artinya semua yang kembali kepadamu adalah kebaikan. Semua keputusanmu adalah kebaikan. Semua ketetapanmu adalah apa? Kebaikan. Semua perbuatan Allah adalah kebaikan. Meskipun yang ditakdirkan adalah perkara yang buruk. Makanya ketika kita berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi bukan dari keburukan Allah, dari keburukan makhluknya, paham? Karena makhluk Allah memang ada yang buruk, ya. Tapi perbuatan Allah menciptakan berbagai macam makhluk, itu semua ada hikmah di balik itu. Dan itu semua sudah Allah atur sedemikian rupa, ya. Hanya saja betapa banyak dan terlalu banyak hikmah yang tidak kita pahami. Ini yang dimaksud dengan beriman dengan takdir yang buruk. Itu yang buruk ditinjau dari pandangan kita. Ditinjau dari pandangan kita, harus tahu bahwasanya ini yang memutuskannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa ridha? Ini yang mau kita bahas. Pembahasan ini penting bagi kita karena kita menyadari dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Manusia ini keinginannya banyak enggak? Pinginnya duit banyak, pingin jabatan tinggi, pinginnya istrinya nurut semua, pinginnya anak-anak nurut, pinginnya istrinya qanaah, tidak minta dibelikan emas, ternyata minta beli apa? Emas. Ya. Istri juga pingin gitu, pingin suaminya baik, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak poligami, tidak macam-macam. Istri pinginnya semua nyaman, tapi ternyata yang terjadi sering tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Oleh karena itu kita harus beriman. Semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, siapa yang putuskan? Allah. Maka kita butuh melatih diri bagaimana cara kita bisa ridha dengan keputusan yang buruk di mata kita, yang buruk di mata kita. Apalagi Allah menyebutkan sifat manusia, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu sungguh sering berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kanud, maksudnya suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yansa an-ni'am wa yadhkurul masaib. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang begitu banyak dan bertahun-tahun dia lupa. Hanya sekedar gara-gara musibah yang menimpa sebentar. Yang dia ingat musibah-musibah, dia lupa terlalu banyak kenikmatan yang banyak, dia mengeluh kepada Allah, ya Allah kenapa kau timpakan aku demikian? Padahal cuma sesekali musibah tersebut. Kebanyakannya nikmat yang dia rasakan. Tapi demikianlah sifat manusia. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu, yaitu suka berkeluh kesah, pelit. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan, jaza, keluh kesah, jaza, tidak sabar. Sifat manusia. Karenanya kita perlu membahas tentang masalah ini agar hidup kita ini ya bahagia meskipun mungkin di tengah-tengah hal-hal yang tidak kita sukai. Ini salah satu pembahasan tentang masalah rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah jika menimpa seorang itu hal yang tidak disukai. Maka ada beberapa sikap yang mungkin dilakukan oleh seorang terkait dengan musibah tersebut. Yang pertama hukumnya haram. Haram itu jaza. Jadi innal idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan dia jaza, berkeluh kesah, dia marah-marah. Tidak sabar. Jaza itu artinya tidak sabar. Dan tidak sabar ini bisa teraplikasikan dalam perkataan, perbuatan maupun hati. Hatinya meronta-ronta, protes kepada Allah. Mulutnya mengungkapkan, kenapa ya Allah, kenapa harus begini, kenapa? Dia tidak terima dengan ungkapannya. Atau dia ungkapkan dengan tubuhnya, dengan merobek-robek, banting-banting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, dia tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini menunjukkan dia jaza, marah. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Dengan perbuatan. Ini tentu hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya wajib, namanya sabar. Namanya
sabar. Sabar itu dia sakit menerimanya tapi dia berusaha menyabarkan diri. Hatinya belum bisa terima tapi dia bilang dia paksa-paksakan untuk terima. Mulutnya ingin teriak tapi dia tutup mulutnya. Tangannya ingin membanting tapi dia tidak jadi membanting. Tangannya ingin menggedor, melempar tapi dia tidak jadi melempar. Ini namanya sabar. Ini hukumnya wajib. Wajib, yaitu menahan hati dan menahan lisan dan menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan satu perbuatan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bergejolak. Ya, tapi dia sabar. Itu namanya sabar. Ini pahalanya besar. Hukumnya wajib dan pahalanya sangat besar. Di atas sabar adalah ridha. Ridha itu dia terima bahwasanya ini yang terbaik. Dia terima adalah yang terbaik. Tapi ini tidak wajib. Tidak semua orang ketika diterima musibah kemudian dia ridha. Yang wajib bagi dia adalah sabar. Meskipun mungkin dia tidak suka. Namanya istri yang dia sayangi meninggal, dia suka. Dia enggak suka. Anak yang dia sayangi, tapi dia sabar. Terus sabar. Kalau ridha, enggak apa-apa. Ini yang terbaik. Namanya apa? Ridha. Ridha tidak wajib. Karena ridha itu derajat yang lebih tinggi. Tidak semua orang bisa ridha dengan apa? Keputusan Allah. Ya akhi, mobil ente dicuri, ente ridha? Baru beli kemarin, belum dipakai sudah hilang. Ridha enggak? Belum ridha. Tapi sabarlah, insya Allah yang terbaik. Insya Allah terbaik. Tapi insya Allah yang terbaik. Itu namanya sabar. Kalau ridha, terbaik. Ridha. Itu namanya ridha. Ridha tidak wajib. Ya. Jadi yang ditinjau dengan keridhaan ada dua. Ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan apa yang menimpanya. Kalau ridha dengan keputusan Allah, orang sabar juga ridha. Saya ridha dengan keputusan Allah, saya tidak protes. Tapi saya belum bisa terima, belum menerima apa yang terjadi pada saya. Cuma saya tahu ini terbaik. Tapi kalau ridha, dia terima dua-duanya. Dia tahu Allah yang keputusan terbaik dan dia ridha apa yang saya ridha dengan apa yang menimpa saya. Ya. Karena ini pasti yang terbaik bagi saya. Jadi, namun ridha terhadap keputusan Allah hukumnya wajib. Ridha terhadap musibah yang menimpa tidak wajib. Yang wajib tadi apa? Sabar. Jadi sabar itu masih ada gejolak tapi dia lawan. Ya. Yang lebih hebat lagi yang keempat, bersyukur. Bersyukur dapat musibah. Apa bedanya syukur dengan ridha? Kalau syukur dengan ridha itu syukur tidak ingin musibah itu hilang. Nah, ini susah kalau ini. Alhamdulillah dengan musibah yang berkesinambungan ini. Saya ternyata gini, itu susah kalau itu. Tapi ya, apakah ada yang begitu? Ada. Yang dia, dia bersyukur dengan musibah yang berkesinambungan. Saya pernah hajian sama seorang, dia terkena ginjalnya rusak, sehingga dia setiap 6 jam sekali, dia cuci ginjal sendiri. Ya. Manual, ada alat masuk sini, keluar sini, terus pakai cairan ya. Setengah jam dia sambil baca Quran. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya tidak sembuh-sembuh? Dia bilang, kenapa? Dengan begini saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kesalahan-kesalahan saya. Jadi saya senang seperti ini. Ini namanya bersyukur. Itu berat ya. Berat. Maksudnya mobil hilang bersyukur, semoga hilang-hilang lagi. Ini susah ya. Susah. Ini tidak wajib. Yang wajib cuma sabar. Ridho dan syukur itu derajat di atas. Ridho dan syukur itu derajat di atas. Yang wajib orang sabar ya sudahlah. Sudah dapat pahala yang besar. Baik. Oke, sekarang kita ingin bahas bagaimana cara kita ridho, berlapang dada atau agar kita bisa bersabar ketika terkena musibah. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak ikhwan dan akhwat untuk merenungkan beberapa renungan-renungan agar kita bisa ridha dengan hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Yang pertama yang kita renungkan, sebagaimana kita tahu bahwasanya musibah atau hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai namanya musibah. Apakah kecil atau besar, semua yang tidak kita sukai namanya apa? Musibah. Bahwa musibah yang menimpa menggugurkan dosa-dosa. Ini di antara hal yang kita ridha, ya sudahlah. Menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim
min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bihi khatayahu. Tidaklah sesuatu yang tidak disenangi oleh anak Adam menimpanya, apakah sakit, apakah letih badannya, apakah hazan kesedihan yang menimpa masa lalu yang selalu teringat-ingat, atau hammin yaitu kekhawatiran di masa depan, nanti gimana, kekhawatiran gimana anak nanti sekolahnya, gimana usaha saya, gimana tentang namanya ham. Wala adzan, gangguan orang zalimi dia, baik perkataan, baik perbuatan, mengganggu dirinya terkait dengan harga dirinya, terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarganya, mengganggu di medsos, mengganggu di status, mengganggu di WhatsApp, terganggu. Hatta syauka yushaquha, sampai duri yang menimpanya, illa kafarallahu bihi khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan kekuatan potensi untuk menggugurkan dosa dengan musibah sangat besar. Sangat besar. Oleh karenanya, ketika sakit sederhana, sakit demam, ketika Rasulullah mendatangi seorang wanita kena demam, kemudian dia mencela demam tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, la tasubbil humma, janganlah kau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau cela demam, sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan apa? Karat besi. Alat pandai besi dengan panas yang tinggi mudah menghilangkan karat besi, mudah. Sebagaimana demam mudah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Itu demam. Bagaimana penyakit-penyakit lebih dahsyat? Demam kita masih kuat, tapi bagaimana penyakit yang lebih ngeri, kanker, penyakit macam-macam ya. Yang apalagi berlanjut-lanjut, betapa banyak dosa yang berguguran dengan penyakit tersebut. Makanya Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW berkata, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa kau terkena musibah. Tahur, insyaallah sebagai pembersih dosa-dosamu. Kita tidak ingin sakit ya. Siapa yang ingin sakit? Enggak ada. Dan jangan berdoa minta dikasih sakit, jangan. Kita disuruh minta untuk minta kesehatan. As'alukal afiyah. Kami mohon apa? Kesehatan. Allah ma'afini fi jasadi. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku. Tetapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Tidak semua yang kita minta itu maslahat buat kita. Dan kita sadar bahwasanya kita ini tiap hari bermaksiat, apalagi yang bermedsos pasti bermaksiat. Pasti, tidak mungkin tidak bermaksiat. Pasti lihat perempuan ada yang terbuka auratnya. Nonton berita pasti wanita tidak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung pun dia bersolek, itu tidak. Kemudian lihat rambutnya, maksiat atau bukan lihat rambut perempuan lain? Ibu jawab maksiat. Bapak ini kayaknya itu dari dalam, dari hati yang paling maksiat dari dalam ya. Ya, maksiat jelas. Maksiat. Namun kita sendiri sudah menganggap itu biasa. Bahkan saking biasanya kita kirim kadang misalnya ada cerita-cerita lucu atau ada prank-prank yang isinya perempuan tidak berjilbab, kita kirim ke grup. Seakan-akan bukan maksiat, sementara kita sedang bermaksiat. Ingin bikin teman-teman ketawa padahal isinya apa? Maksiat. Dan dia tidak merasa bersalah. Saking dosa itu benar-benar merajalela, menyebar sehingga seorang melakukan seakan tidak bersalah. Dan benarlah sabda Nabi SAW, kataballahu ala bani Adam, hadzahu minaz zina, mudriku dzalika la mahala. Allah mencatat bahwasanya anak Adam pasti kecipratan terkait zina dan dia pasti terkena dan tidak mungkin selamat. Wal ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina di antaranya dengan memandang. Dan ini maksudnya ini pengantar zina. Pengantar zina memandang, mendengar nyanyian-nyanyian yang menimbulkan syahwat, rayuan-rayuan, sentuhan tangan sampai akhirnya wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Tinggal kemaluan yang meneruskan membenarkan dengan berzina atau tidak. Tapi penglihatan, pendengaran ini semua pengantar kepada zina. Nah, kalau kita sudah berinteraksi dengan medsos, kita pasti bermaksiat. Itu dosa baru dosa mata. Belum dosa telinga, dengar gibah namimah, dengar gibah kok lezat. Ya, ada orang mulai gibah terus itu kan berarti lezat. Kalau kan gibah tuh, nah, itu kita kan jarang, kita kalau orang dengar cerita kejelekan orang terus, oh gitu ya. Terus ya. Saya baru tahu. Terus udah selesai. Semua akhirnya kita mendengar dengan nikmat, itu namanya dosa atau bukan? Dosa.
Berarti kan dosa telinga banyak, dosa hati banyak lagi. Hasad, dengki, suudzon, merendahkan orang. Nah, kalau hitung dosa kita sangat banyak. Ustaz, bukankah kita sudah istighfar? Sering istighfar. Tapi istighfarnya tidak berkualitas. Sehingga meskipun sudah beristighfar, sudah bertobat, masih ada sisa dosa. Di antara cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut adalah dengan dikasih musibah. Kasih musibah. Ingat, jangan minta musibah ya. Tapi kalau datang musibah, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Ini potensi untuk menggugurkan dosa paling cepat yang tadi terkasih apa? Musibah. Maka dengan demikian kita ridha dengan musibah yang menimpa kita. Terkadang kita gelisah. Sebagian masyayikh sebenarnya mengatakan, terkadang alhamdulillah Allah kasih kau musibah ringan, gelisah, tiba-tiba gelisah, khawatir. Itu sudah menggugurkan dosa. Ya. Allah tidak patahkan tulangmu. Allah tidak patahkan jarimu. Allah tidak, cuma buat gelisah itu saja. Tahu-tahu air mata keluar, sedih. Ya, itu sudah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Namun yang perlu saya ingat, musibah itu tidak otomatis menggugurkan dosa. Tetapi dia hanya menggugurkan dosa jika kita bersabar. Karena yang dinilai oleh Allah, pahala atau tidak adalah sikap hamba, bukan kejadian alam tersebut. Paham? Kejadian alam, itu Allah takdirkan. Yang jadi penilaian Allah sikap kita menghadapi ujian tersebut. Bukan berarti orang terkena ujian otomatis kemudian dosanya berguguran, tidak. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi dosa tersebut. Dia sabar atau tidak? Kalau tidak sabar tambah parah. Kalau tidak sabar dia semakin banyak dosanya. Dia harus sabar baru dosa-dosanya berguguran. Baik. Yang kedua, agar kita ridha dengan musibah yang menimpa kita ya. Adalah kita tahu bahwasanya musibah bisa meninggikan derajat. Jadi fungsi musibah itu dua. Jika kita sabar, dia menggugurkan dosa sekaligus plus meninggikan apa? Derajat. Sekaligus plus meninggikan derajat. Siapa yang bersabar, derajatnya naik, levelnya naik. Kata Nabi SAW, Asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi, tsumma salihun, kemudian orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya, level keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balahi. Kalau imannya kokoh tegar, Allah tambah levelnya, tambah lagi musibahnya. Ya. Allah tambah musibahnya. Wa in kana fi imani riqqatun khufifa anhu. Kalau ternyata dia tidak kuat, Allah ringankan ujiannya ya. Inna idhamal ajr ma'a idhamil bala ya. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya apa? Musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi musibah kepada mereka. Makanya orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Nah, kalau antum jarang musibah, senang-senang dari lahir sampai mati senang terus, ini masalah. Kok ketawa terus dari lahir sampai mati? Apa ada orang itu juga? Enggak ada, sama aja. Tapi mau saya, orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Dan Nabi sendiri mengatakan, kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Karena musibah sangat mudah mengangkat derajat. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah mencatat pada seorang hamba kedudukannya di surga. Tetapi ternyata amalannya tidak bisa mendongkraknya naik ke tingkatan tersebut. Maka Allah timpakan musibah kepadanya, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Lalu Allah buat dia sabar, maka dia terdongkrak naik ke tempat yang tinggi. Artinya Allah lihat, dia sudah puasa, dia sudah sholat malam. Belum bisa mendongkrak, dia sudah masuk surga. Tapi Allah ingin dia surga lebih tinggi. Maka cara yang tepat untuk buat dia cepat naik ke surga yang level tinggi, dikasih musibah dan dia sabar. Ini menunjukkan bahwasanya musibah adalah cara tercepat untuk meraih surga yang tinggi jika seorang sabar menghadapinya. Jika seorang sabar menghadapinya. Ya. Tapi ini agar seorang terkena musibah dia mendapatkan dua keuntungan langsung, dosa-dosanya dikurangi, kemudian derajatnya ditinggikan. Baik. Di antara hal yang membantu kita untuk sabar dengan musibah dan semoga bisa ridha dengan musibah. Ketahuilah bahwasanya, yang ini yang ketiga ya.
Semakin pilu suatu musibah, semakin sakit suatu musibah, maka semakin besar pahalanya, semakin besar bahagia yang kau dapatkan. Semakin pilu, kau semakin bahagia. Semakin sakit, semakin bahagia. Semakin sakit, bidadarinya semakin cantik. Gampangannya gitulah ya. Semakin sakit, bidadari semakin apa? Semakin cantik. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab law anna juludahum fid dunya kanat tuqarrab bil maqarid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhirat kelak orang-orang ahlul afiyah yang hidupnya nyaman-nyaman saja di dunia, jarang kena musibah, lahir sudah kaya, dapat warisan, kemudian nikah sama perempuan cantik, rumah besar, mobil mewah, selalu ikut fitness, enggak pernah sakit. Nyaman, ganteng. Ada orang seperti itu? Ada juga ya, meskipun jarang-jarang. Tapi masih ada orang seperti itu, nyaman terus. Terus dia ternyata soleh juga, ternyata dia ke masjid, ternyata dia ke umrah, waktunya haji bintang 5, yang lain bintang 7, dia bintang apa? 5. Terus dia meninggal. Taib. Dia masuk surga. Terus dia ketemu temannya yang dulu suka sakit-sakitan, baju robek-robek, istri ngomel melulu, mobil masuk bengkel melulu, kalau kerja ditipu orang terus, subhanallah. Rumah pulang istrinya sakit, anaknya sakit, tagihan gak lunas-lunas, musibah menimpa dia terus. Ternyata sama mau surga. Ternyata surga dia terlalu tinggi dibandingkan surganya orang yang afiah tadi. Ketika dia melihat orang yang susah tadi dapat surga yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, maka dia berangan-angan, seandainya saya dikembalikan di dunia dulu waktu di dunia, seandainya dulu waktu saya di dunia ada gunting kemudian menggunting kulit-kulit saya supaya saya dapat pahala yang banyak. Jadi kaidahnya semakin pilu semakin apa? Bahagia. Ya. Semakin sakit semakin apa? Bahagia. Dan itu Anda akan rasakan pertama kali di alam barzah sebelum di akhirat. Benar, kita semakin pilu, tapi ini kepiluan ini akan menjadi semakin bahagia. Jadi sabar aja. Pilu sih pilu, nangis sih nangis. Ya sudahlah, sabar aja. Insya Allah jadi kebahagiaan yang besar. Kaidahnya semakin pilu semakin bahagia di akhirat kelak. Baik. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk sabar dan ridha dengan musibah. Ketahuilah bahwasanya ini yang keberapa sekarang? Yang keempat. Musibah itu adalah ibarat obat yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti tabib kasih obat buat orang yang sakit. Tentunya dia kasih obat tersebut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Harus minum yang pahit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Sekarang disuruh puasa, disuruh ini, disuruh suruh. Enggak enak, enggak menyenangkan tubuh. Namun dia jalani dengan tenang, dia tahu tabib ini, dokter ini ahli pada bidangnya. Dan dia akan berikan obat meskipun pahit, harus dia jalankan. Nanti ujungnya adalah keindahan. Ibnu Qayyim menyebutkan demikianlah musibah. Musibah itu adalah fungsinya untuk mengobati seseorang. Seorang kalau tidak terkena musibah, dia akan terkena penyakit Fir'aun, yaitu sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Bayangkan kalau seorang kalau jualan tidak pernah rugi, dia pasti ujub. Saya kalau jualan enggak pernah rugi. Bayangkan kalau dia pertandingan misalnya main tenis meja misalnya enggak pernah kalah, pasti ujub. Saya kalau main tenis meja enggak pernah kalah. Padahal cuma di kampung doang, itu sudah ujubnya luar biasa. Gimana kalau tingkat kecamatan? Itu baru tingkat RT dia sudah ujub. Sekali-sekali kalah enggak ujub ya. Kadang saya kalah juga. Jadi ujubnya jadi hilang. Kalau dia enggak pernah terkena musibah, dia akan ujub dan lupa bahwasanya keberhasilan karena dia. Bayangkan orang olahraga enggak pernah sakit. Seakan-akan dia sembuh itu bukan dari Allah, dia sehat bukan dari Allah, tapi dari karena aktivitasnya. Ketika dia di puncak-puncak latihan, ternyata dia sakit, ya Allah. Ya sudah, tahu bahwasanya usaha dia hanya ikhtiar, yang menentukan sakit dan sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, sombong dia. Sombong dia. Dan ini penyakit-penyakit berbahaya. Disebutkan Fir'aun kenapa dia sombong? Karena dia berkuasa lama. Semua orang tunduk di atas perkataannya.
dia berkuasa, dia hebat, dia pandai bicara, orangnya karismatik. Sampai Nabi Musa aja mau ketemu dia ketakutan. Minta tolong, ya Allah, kirim saya teman Nabi Harun supaya saya bisa ngomong sama Fir'aun. Kenapa? Karismatik orangnya. Hebat, luar biasa. Orang takut sama dia. Lupa diri, akhirnya sombong dan zalim. Tapi kalau dikasih musibah, ya, teguran-teguran itu menghilangkan penyakit hati kita. Kita ini mudah sekali ujub. Kita ini mudah sekali apa? Sombong.